Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dan pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, juga masih diberikan kesehatan untuk menunaikan ibadah salat maghrib dan juga salat Isya. Berikutnya rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang singkat ini, pada malam yang berbahagia ini, kita akan membahas berkaitan dengan taubat dan dosa serta hubungannya dengan pandemi dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas yang berkaitan dengan hakikat taubah di sini. Tetapi pada malam ini kita akan coba membahas dosa dan taubat dalam perspektif Imam Al-Ghazali, yang dulu kita bahas secara tunggal, tapi malam ini kita akan melihat dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, dosa itu beliau membagi kepada 3 pembagian. Meskipun sebagian ulama cuma membagi 2 pembagian secara garis besar. Namun menurut Al-Ghazali ada 3 pembagian. Yang pertama, dosa dengan Allah karena meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban sejak ditaklifkan, artinya ketika kita sudah sampai pada usia mukallaf, sampai hari ini misalnya, kita tinggal kewajiban itu, kita biarkan taklif itu disebut dengan dosa dengan Allah, meninggalkan kewajibannya. Itu satu menurut Al-Ghazali. Yang kedua menurut Al-Ghazali ialah dosa dengan Allah karena melakukan pelanggarannya. Semua yang diharamkan kita lakukan, semua yang diharamkan kita langgar. Itu dosa dengan Allah. Kemudian pembagian yang ketiga menurut beliau adalah dosa antara hamba dengan hamba. Nah, di sini yang sedikit lebih luas yang dibahas oleh Al-Ghazali berbanding yang dibahas oleh sebagian ulama. Sebagian ulama membagi dosa itu 2. Dosa hamba dengan Allah dan dosa hamba dengan hamba, selesai. Nah, yang ketiga ini menurut Al-Ghazali ada dosa hamba dengan hamba. Yang pertama terkait dengan an-nafs, terkait dengan jiwa. Berarti kita melakukan pembunuhan. Apakah pembunuhan itu seorang muslim ataupun seorang
non-muslim yang sudah mendapat jaminan di dalam wilayah Islam. Artinya bukan kafir harbi. Itu juga berdosa kita membunuhnya. Hamba yang dimaksud di situ umum. Bukan hanya manusia membunuh manusia, tetapi membunuh hamba yang lain selain manusia juga termasuk dalam kategori dosa hamba dengan hamba. Nah, di situ kita merujuk kepada ayat wala taqtulu nafsallati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. An-nafs, jiwa yang dimaksud di situ baik jiwa kita manusia sesama manusia maupun jiwa selain manusia. Katakanlah ada makhluk di hutan, baik itu hewan, baik itu burung-burung, itu semuanya hamba Allah juga. Membunuhnya itu hukumnya dosa. Ini menurut Al-Ghazali. Kalau misalnya kita membunuh hamba atau makhluk yang lain bil haq, contoh misalnya kita ingin mendapatkan ikan yang lebih besar, lalu kita ambil katak, cangkuk, kita jadikan umpan, mati dia. Tetapi tujuannya untuk mendapatkan ikan yang lebih besar, itu dibolehkan. Atau kita membunuh jiwa makhluk yang mengganggu kita. Seperti yang kita sampaikan di sini dulu bahwa ada misalnya tupai atau sejenisnya yang mengganggu taman coklat kita misalnya. Lalu kita usir sebelum kita mengambil tindakan pembunuhan. Akhirnya terpaksa ada tindakan pembunuhan. Ini sebagian ulama mengatakan itu bil haq. Tetapi membunuh jiwa makhluk yang ada di hutan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, mereka hidup dengan nyaman dan damai di sana, kenapa kita datang ke sana membunuhnya? Kita bawa senapan dari sini, kita bawa alat-alat untuk memburunya, lalu kita bunuh. Apa salahnya? Ini yang dimaksud wala taqtuluh nafsallati haramallahu illa bil haq. Karena makhluk-makhluk itu sama dengan kita manusia. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, dengan tegas di sana disebutkan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah haiwan yang melata di atas bumi itu dan juga burung-burung yang terbang itu, melainkan mereka umat juga sepertimu, kata Allah. Kalau mereka umat sepertimu, kita misalnya kita butuh apa? Kebutuhan asas kita misalnya butuh kenyamanan, butuh makanan, butuh tempat tinggal. Begitu pula sebenarnya mereka itu. Makanya tidak berhak kita membunuhnya kalau tidak mengganggu kita, karena tidak ada bil haq di situ. Nah, itu dosa. Nah, taubatnya menurut Al-Ghazali tentu berlaku hukum Islam. Kalau kita membunuh saudara kita sesama muslim, maka taubatnya adalah qisas. Jika umpamanya tidak ada lagi saudara-saudara yang kita bunuh, misalnya ada orang kita bunuh lalu kemudian datang tsunami, semua saudara, semua familinya terbunuh juga dengan tsunami. Kita telah membunuh salah seorang daripada mereka. Nah, di mana kita minta maaf? Menurut Al-Ghazali, kalau tidak bisa kita minta maaf kepada keluarga yang telah kita bunuh saudaranya, maka perbanyakkanlah sedekah, ibtihalat, tadarruat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah Allah itu menerima dosa kita? Artinya mengampuni dosa kita ataupun tidak? Itu mufawwidun ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itu terserah kepada Allah. Insya'a
afaan wa insya'a adab alih. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memaafkan, dan jika Allah tidak berkehendak, Allah akan memberikan azab kepadanya. Hari ini kan nyawa orang kadang-kadang nilainya sama seperti nyawa seekor burung. Akhir-akhir ini kita baca di media, ada orang ditemukan jadi mayat di sungai, ada orang ditemukan jadi mayat di hutan, ada orang ditemukan jadi mayat di kebun. Nah, tindakan pembunuhan itu adalah dosa besar yang bisa saja diampuni dan bisa saja tidak. Itu yang pertama menurut Al-Ghazali. Yang kedua menurut Al-Ghazali adalah dosa yang terkait dengan harta. Umpamanya kita merampas hak orang, kita mencuri haknya, atau kita bukan mencuri haknya, umpamanya dia punya harta, kita datang ke tempat yang bersangkutan, tidak. Kadang-kadang kita jegal haknya. Kalau dalam sistem pemerintahan kita jegal haknya sehingga ia tidak mendapat haknya, itu namanya merampas juga hak orang lain. Itu dosa besar. Lalu bagaimana cara bertobat menurut Al-Ghazali? Datang kepada orang yang telah kita jegal, yang telah kita rampas haknya, minta maaf. Kalau yang bersangkutan mensyaratkan, saya mau memaafkan Anda dengan syarat seperti ini, kita wajib mengikuti persyaratannya. Kalau misalnya tidak ada lagi orang yang tempat kita minta maaf, dia sudah tidak ada lagi, saudaranya sudah tidak ada lagi, bagaimana harta orang yang telah kita ambil? Menurut Al-Ghazali sama seperti tadi, perbanyakkanlah sedekah. Kemudian perbanyakkanlah ibtihalat kepada Allah. Makna ibtihalat ini adalah, kalau bahasa Aceh melumek, lakai kepada Allah dengan penuh tadarru' agar Allah memaafkan apa yang telah kita lakukan. Apakah Allah jaminan telah memaafkan? Itu bainahu bainallah. Itu terserah kepada Allah. Nah, itu yang kedua ya, menurut Al-Ghazali. Yang ketiga, dosa hamba dengan hamba yang terkait dengan al-hirmah. Makna al-hirmah di sini adalah kehormatan. Kehormatan lebih banyak berkaitan dengan keturunan. Kita ganggu keluarganya, kita ikut campur dalam keturunannya. Mungkin ini bahasa, tidak ada bahasa yang lain yang lebih halus kita katakan di sini. Yang jelas kita merusak kehormatan orang lain, dirinya ataupun keluarganya, itu hukumnya dosa. Dan untuk bertaubat kita perlu datang kepada yang bersangkutan, mohon maaf, nyatakan diri bahwa aku telah menjatuhkan kehormatan Anda, mohon saya dimaafkan. Kalau dimaafkan, alhamdulillah. Ataupun kalau memang tidak dimaafkan, kita perlu memperbanyak amalan di situ, kebaikan, dan perlu banyak ibtihalat kepada Allah. Kalau Allah mengampuni, itu hak Allah. Kalau tidak, itu pun hak Allah. Jadi kita tidak perlu mengganggu kehormatan orang, keturunan orang, keluarga orang. Kita kadang-kadang kita cari keluarga orang keaibannya. Ini anak ini tidak jelas, orang tuanya. Jadi itu merupakan kehormatan orang. Makanya kadang-kadang dalam hal ini kalau kita dengar cerita di sana, di tempat orang-orang barat, itu paling sensitif kalau kita tanya orang tuamu siapa, ya, asal usulmu di mana, itu mereka sensitif. Nah, memang nama orang tetap ada bin atau bintinya,
tapi menyelidiki. Kalau bahasa Aceh, sudi keturunan guru lain, itu hukumnya dosa. Beda kalau dalam masyarakat Aceh, partai merumpak ngan padu boh kanu miet. Nah, itu tidak ada masalah. Tetapi yang sebenarnya bukan itu pertanyaan yang lebih betul. Bukan itu pertanyaannya. Ya minimal bagaimana kesehatan, apa kabar. Jadinya partai merumpak urung sampai ro tu padu boh kanu miet. Nah, itu pertanyaannya. Langsung pertanyaannya seakan-akan mempertanyakan keturunan orang. Boleh kalau itu kasusnya sudah masalah ke pengadilan. Kalau dalam masalah kondisi normal, kita tidak perlu mempertanyakan keturunan orang. Nanti kita bisa diskusikan. Yang keempat menurut Al-Ghazali adalah yang berkaitan dengan al-'ird. Mana al-'ird ini harga diri. Nah, beda sedikit dengan al-hirmah. Kalau al-'irdu itu harga diri. Karena kita wajib mempertahankan harga diri, haram hukumnya kita mencela orang di depan orang. Kenapa? Karena menjatuhkan harga diri orang tersebut. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Janganlah engkau nasihatiku di depan orang ramai. Karena itu bisa menyebabkan penghinaan. Ya, bukan nasihat yang jadi nanti. Makanya kalau kita ingin menasihati orang, menegur orang, tidak di depan umum. Nah, dalam hadis itu, alaikum anfusukum wa irdukum. Kita wajib menjaga jiwa dan wajib mempertahankan harga diri. Sebagaimana yang kita sampaikan dulu bahwa Islam di periode Makkah pernah berperang dengan kaum musyrikin hanya pada masalah sepele. Tapi masalah sepele itu adalah masalah kehormatan. Apa masalahnya? Ketika seorang wanita muslimat keluar dari rumahnya ke pasar, lalu dicegat oleh musyrikin, ditariklah jilbabnya. Jilbab bagi muslimat hukumnya wajib. Jika dilepaskan, ditarik oleh non-muslim, oleh musyrikin, berarti sama dengan telah mengganggu harga diri umat Islam. Mempertahankan harga diri wajib, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin di Mekah dengan kaum musyrikin karena gara-gara mengganggu kehormatan harga diri. Makanya Imam Asy-Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Lau alimtu anna syarbal ma'al barid naqasa min muru'ati masyarabtu. Andai kata aku tahu bahwa meminum air dingin itu mengurangi harga diriku, aku tidak akan minum air dingin itu. Sampai seperti itu Asy-Syafi'i menjaga harga dirinya. Makanya dalam kaidah fikih kita jangan berada di tempat ataupun di posisi-posisi yang kira-kira dapat dicurigai oleh orang, karena bisa menjatuhkan harga diri kita. Contoh misalnya ya, ada sekelompok wanita misalnya jalan di depan kita, lalu kita jalan di belakang. Kita jalan baik-baik, umpamanya kita kebetulan satu jalan, tapi dilihat oleh orang seakan-akan kita mengekori wanita-wanita itu. Dapat dicurigai oleh orang lain, kita ingin mengganggu wanita-wanita tersebut. Itu dapat menjatuhkan harga diri kita. Makanya dalam kaidah fikih, la taqumu fi maqamit tuhmah. Jangan Anda berada pada posisi yang dapat dicurigai oleh orang. Nah, ini bisa kejadian seperti itu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kata Al-Ghazali, dosa hamba dengan hamba berkaitan dengan agama. Yang ini barangkali sering terjadi di tengah-tengah kita, tapi jarang kita bahas. Kalau di kitabnya Al-Ghazali Minhajul Abidin, beliau mengatakan apa? Dosa hamba yang berkaitan dengan agama bagaimana? Seorang hamba mengkafirkan hambanya yang lain.
Dalam Minhajul Abidin disebutkan fakafartahu au ba'da'tahu au dalaltahu, engkau mengkafirkannya atau engkau membid'ahkannya atau engkau menyesatkannya, itu adalah dosa. Karena mengkafirkan saudara kita yang muslim atau menyesatkan saudara kita yang muslim, itu sama artinya kita mencabut iman saudara kita. Adakah hak kita seorang hamba mencabut iman orang lain? Tidak ada hak. Yang berhak mencabut iman hamba itu Allah sendiri, bukan kita. Makanya haram hukumnya kita mengkafirkan saudara kita, haram hukumnya kita menyesatkan saudara kita kalau tidak berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Itu. Makanya ada hadis mangkafara kufira. Barang siapa yang mengkafirkan orang lain, maka ia akan kafir. Dalam hadis yang lain, idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa alakuhum. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, halakan nas, Anda itu celaka, Anda itu sesat, fahuwa alakuhum, maka ia lebih celaka, bahkan ia lebih sesat daripada orang yang dituduh sesat. Itu dosa. Bagaimana jalan taubatnya? Datang, minta maaf. Cuma efek menyesatkan orang kadang-kadang susah diberikan maaf. Kenapa susah? Begitu kita mengkafirkan orang, begitu kita menyesatkan orang, berarti kita telah memutuskan saudara dengan orang tersebut. Ketika di kuburan ada pertanyaan, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ketika kita jawab muslimin dan muslimat, kita telah memutuskan saudara dengan orang tersebut. Ketika nanti di akhirat, di surga, Rasulullah rindu kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Orang yang beriman kepada Rasul tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tidak pernah melihat Rasul. Tetapi kita di sini telah memutuskan persaudaraan dengan orang tersebut. Tidak ada hak kita mengkafirkan orang. Tidak ada hak kita menyesatkan orang dengan niat kita mengkafirkan orang. Jangankan kita mencabut iman orang, mengkafirkan orang, memberi petunjuk saja kepada orang kita tidak mampu, apalagi menyesatkannya. Rasulullah itu dalam riwayat yang berkaitan dengan iman pamannya Abu Talib, beliau kan berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib, agar beliau mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja. Apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi yang memberikan hidayah adalah Allah. Itu hidayah. Apalagi untuk mencabut iman seseorang, tidak hak pada kita. Itu dosa yang membutuhkan taubat yang sangat-sangat susah untuk kita dapatkan, yaitu memohon maaf kepada orang yang telah kita sesatkan itu. Nah, lalu kita hubungkan dengan pandemi sekarang. Pandemi sekarang, akhir-akhir ini kita mendengar pengumuman, begitu kita bangun pagi itu ada pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah di bulan. Padahal tadi malam kita ngopi bareng dengan yang bersangkutan. Tapi paginya sudah terdengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita balik ke belakang, disitulah Luqmanul Hakim mengatakan apa kepada anak-anaknya? Ya bunayya, la tuakhirut taubah, fa innal mauta ya'ti baghtatan. Wahai putraku, jangan pernah engkau menunda taubat, karena kematian itu datang tiba-tiba. Dan itu kenyataan hari ini jika dikaitkan dengan pandemi hari ini. Kadang-kadang kematian tiba-tiba ini bagi orang mukmin sebagian bagus.
Kata Rasulullah, mautul fujaah rahatul lil mu'min wa asifatul lil fajir. Artinya apa? Kematian tiba-tiba ataupun kematian mendadak itu kadang-kadang menjadi nikmat bagi orang mukmin dan menjadi murka kepada orang yang fajir, yang berbuat dosa, dan juga orang-orang lain selain muslim. Itu menjadi murka Allah kepada mereka kalau mati tiba-tiba. Bagi kita mukmin, kenapa menjadi rahah ketika kita meninggal tiba-tiba, meninggal mendadak? Karena kita telah memutuskan ataupun telah menyingkat waktu daripada berbuat dosa. Kalau Allah berikan waktu sedikit lagi kepada kita, barangkali kita penuh dengan dosa. Tapi Allah memberikan kepada mukmin itu kematian tiba-tiba. Namun kematian tiba-tiba itu tidak diharapkan sebagian. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika bidzawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilang nikmatmu. Wa tahawul afiyatik, hilang kesehatan. Apa satu lagi? Kemudian wa fujaatin nikmatik, dan kematian tiba-tiba. Rasulullah bukan kita, Rasulullah, apalagi umatnya. Rasulullah berdoa agar jangan mendapatkan kematian tiba-tiba. Rasulullah berdoa akan jangan hilang nikmat, jangan dicabut nikmat. Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah tidak mencabut nikmat kesehatan padanya, dan jangan sampai kematian itu tiba-tiba datang kepadanya. Memang tidak diharapkan. Cuman kalau bagi orang mukmin kebetulan tiba-tiba, itu rahah, artinya menjadi nikmat kepada orang mukmin. Makanya ada orang yang tenggelam di dalam lautan, itu tiba-tiba. Ada orang yang korban kejatuhan pesawat, tiba-tiba. Bagi orang mukmin itu rahah, meskipun itu tidak diharapkan. Begitu pula pandemi ini. Kadang-kadang ya, kita pulang dari masjid, dari berjamaah, Allah telah memanggil kita. Nah, apa pelajaran yang harus kita lihat dari hal ini? Dosa dan taubat dan hubungannya dengan pandemi, yaitu mempercepat taubat itu tidak perlu ditunggu. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, karena kematian itu datang tiba-tiba. Nah, ini materi pada malam yang berbahagia ini secara singkat ya. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan dari jamaah, dipersilakan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Silakan. Tidak ada ya? Kita lanjut sedikit dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas ya, bin Malik radhiyallahu an, bahwa salah satu daripada tanda-tanda kiamat katanya dari hadis ini adalah banyaknya kematian tiba-tiba. Dulu kematian itu karena tertusuk pedang di medan perang, karena terkena penyakit, sakit lama kemudian meninggal. Tapi hari ini tiba-tiba meninggal, bukan karena usia, tapi memang itu merupakan tanda-tanda mendekati kiamat seperti itu kata Rasulullah. Kalau hadisnya, inna min amaratis sa'ah ayadhara mautul fujaah, bahwa di antara tanda-tanda kiamat ialah munculnya kematian tiba-tiba. Kalau kembali kepada Al-Quran, di suatu saat nanti bukan hanya kematian tiba-tiba yang akan datang. Wa naqsim minal amwal wal anfus ya, akan dikurangi buah-buahan tidak
kita temukan lagi nanti sulit kita temukan, kemudian kecukupan makanan tidak lagi nanti terpenuhi, dan banyak kematian. Itu juga merupakan tanda-tanda kiamat. Kalau sekarang kalau kita keluar daripada masjid masih banyak kita temukan, mau kita dapatkan buah-buahan dengan mudah, ya, kebutuhan pokok masih tersedia dengan cukup, orang begitu banyak. Meskipun hari ini kita dengar pengumuman tiap pagi kadang-kadang ada orang meninggal, tapi awal-awal dari tanda-tanda itu sudah mengarah ke situ. Baik, ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang yang mengambil sarang burung, begitu dia ambil sarang burung, anaknya kan jatuh mati. Nah, itu gimana? Anaknya Sarang walet. ya. Ada orang mengambil sarang walet lalu jatuh. Ya. Kalau seekor burung, apakah itu burung walet ataupun bukan, kalau bukan milik orang, ketika ia sudah jadi bangkai, itu tidak berpemilik. Ya, itu tidak berpemilik kalau sudah jadi bangkai. Tapi siapa tahu ada walet yang milik orang, walaupun jadi bangkai juga dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, mengambilnya juga tidak boleh. Nah, ini kalau misalnya ya, bukan hanya yang berkaitan dengan bangkai burung itu. Dulu di Aceh ini setelah panen padi, ada yang disebut dengan boh ciding, lamlang. Kan sering anak-anak dulu ke sawah ambil padi yang tumbuh kedua kali, ataupun boh ciding itu milik orang. Tetapi di dalam tradisi masyarakat kita itu disebut dengan maklum birridha. Itu dalam bahasa fikih. Maklum birridha memang sudah diketahui pemiliknya merelakan. Kalaupun tidak kita minta izin, direlakan oleh pemiliknya, dan itu boleh. Nah, itu boh ciding dulu, apalagi yang berhubungan dengan bangkai burung tadi. Nah, ini tidak ada kaitan, tidak ada masalah. Cuman kalau ini ya, bangkai burung pun bermanfaat bagi pemiliknya, itu terpaksa kita minta izin. Tapi kalau maklum itu tidak ada manfaat, tidak perlu kita minta izin. Nah, bandingannya seperti itu. Baik, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi terkait dengan harga diri. Jadi kan kita harus menjaga harga diri kita. Ketika kita sedang diganggu, yang tadi disebutkan itu kan kafir yang mengganggu. Ya. Nah, ketika yang mengganggu itu sesama muslim Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bersabar ataukah kita boleh marah ataukah sebagainya gitu Ustaz? Terus pertanyaan kedua Ustaz, ketika kita tahu misalkan ada di lingkungan kita itu dia sudah murtad Ustaz. Ya. Nah, ketika dia sudah murtad, tadi kan ketika kita mengkafirkan orang lain itu berarti, dan dia tidak kafir sebenarnya itu kan kita tidak boleh itu menyebutkan dia kafir. Tapi kan ketika kita tahu dia murtad, apakah kita boleh memberitahukan orang lain kalau dia itu sudah murtad, ataukah kita tetap harus menjaga karena ini ada kasusnya Ustaz. Jadi dia meminta agar informasi ini tidak disebarkan ke orang lain, takutnya dia nanti dirundung atau lain sebagainya Ustaz. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang pertama terkait dengan harga diri.
Kalau misalnya saudara kita yang muslim menjatuhkan harga diri saudaranya, ya, baik di depan orang ramai, depan umum, ataupun secara individu-individu, itu hukumnya dosa. Apakah kita bersabar? Bagusnya bagi kita yang dijatuhkan harga diri itu bersabar. Nah, tidak perlu kita balas. Itu satu. Kalau misalnya harga diri ada hubungannya nanti ke masalah nyawa, ataupun katakanlah bisa membawa kepada cacatnya fisik misalnya, itu beralih, kita tidak perlu bersabar tapi perlu mempertahankan diri tanpa berniat membunuh orang. Contoh, tengah malam datang seorang pencuri, ingin mencuri harta kita. Nah, lalu kita mempertahankan harta kita. Ketika kita mempertahankan harta kita, kebetulan pencuri itu terbunuh. Apakah diberlakukan hukum qisas kepada kita? Tidak. Dalam bahasa fikih disebut dengan daf'us sa'il. Artinya mempertahankan diri lalu kemudian orang lain terbunuh. Itu tidak diberlakukan hukum qisas. Nah, lalu yang terkait dengan jiran kita yang sudah kita ketahui dia murtad, apakah boleh kita menyebutnya sebagai kafir? Nah, di sini dalam Islam sebutannya ada muslim, ada murtad, ada kafir. Nah, kafir dibagi lagi nanti, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau dia muslim lalu kemudian keluar daripada Islam, baik dengan secara lisan ataupun dengan perbuatan, maka ia disebut dengan murtad, tidak boleh disebut kafir. Apa alasan tidak boleh disebut kafir? Karena masih ada peluang ya untuk kembali ke Islam. Nah, dalam hadis, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menggantikan agama, keluar daripada Islam, masuk umpamanya Kristen atau Buddha atau Hindu selainnya, maka bunuhlah dia. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bunuhlah dia segera. Begitu kita tahu dia sudah murtad, maka hukumnya wajib dibunuh. Bunuh ini bunuh mati. Kalau di tempat kita berlaku hukum Islam, yang menjadi eksekutor hukum itu adalah pemerintah, bukan kita rakyat. Jangan sampai nanti kita pulang dari sini, nanti jiran kita sudah murtad, ambil parang bunuh, itu melanggar HAM. Tidak bisa. Nah, kita harus menyebutnya tetap murtad, dan kita boleh menyampaikan kemurtadannya kepada pihak lain. Kenapa? Untuk diberikan peringatan kembali. Nah, ini pada pendapat ulama Syafi'iyah, kita berikan kesempatan, jangan bunuh langsung 3 hari. Ketika sudah 3 hari, makanya dalam fikih disebut ba'da istitabatin bi salasati ayyam. Setelah 3 hari kita minta ia taubat, tidak taubat, maka bunuhlah dia kalau masih berlaku hukum Islam. Kalau di wilayah itu tidak berlaku hukum Islam, kita rakyat ini tidak boleh melakukannya. Berarti itu terserah kepada pemimpin. Nah, kita tidak berdosa. Nah, itu caranya. Dan disitulah tanggung jawab kita jiran untuk tahu jiran yang lain 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri dan ke belakang, kita harus tahu. Itu kewajiban kita jiran. Sehingga kehidupan beragama tetap terjaga dunia dan akhirat. Baik, nampaknya sudah habis waktu. Barangkali yang belum bertanya mungkin di kesempatan yang lain kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.